ketemu lagi dengan saya Marlina, tentunya di Biserpan, Bincang Seru Nepan. Oke, kali ini Biserpan kedatangan tamu narasumber yang luar biasa. Salah satu narasumber ini adalah orang-orang yang mendirikan salah satu jurusan di SMK Negeri 1 Japara. Nah, sahabat Nepan, sebelum kita bahas dan kita kulik lebih dalam lagi, jangan lupa untuk sahabat Nepan subscribe, like, komen, dan subscribe di YouTube channel kita di SMK Negeri 1 Japara. Dan sahabat Nepan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang SMK Negeri 1 Japara dan juga tentang dunia kependidikan. Baik, kita sapa-sapa dulu nih sahabat Nepan, narasumber kita di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Wawan Setiawan SE beserta Bapak Nono Romansyah MPD. Kita sapa-sapa dulu sahabat Nepan. Assalamualaikum Bapak-bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah, gimana Bapak-bapak ini kabarnya? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Waduh ya, ini tagline-nya sehat luar biasa. Tapi terlihat dari bapak-bapak yang kali ini terlihat sehat, terlihat bugar ya. Alhamdulillah. Oke, sahabat Nepan di luar sana nih Pak nih, pengen tahu nih narasumber kita yang hadir hari ini adalah dari jurusan bisnis digital. Nah, apa sih jurusan bisnis digital? Kita tanya dulu kepada narasumber kita. Pak, seperti apa sebetulnya sih bisnis digital itu, Pak? Bisnis digital itu sebuah jurusan di SMK Negeri 1 Japara yang mengacu pada kemajuan teknologi, yang sekarang teknologi informasi orang banyak menggunakan internet. Sehingga SMK Japara melihat perlu pembekalan kepada generasi muda dengan ilmu-ilmu tentang bisnis digital. Ya, jadi bisnis digital ini awal mula bisnis digital di awal-awal pendirian SMK Negeri 1 Japara dulu belum ke bisnis digital karena di tahun 2010 dulu kita belum populer itu yang namanya media sosial. Kita di awal itu masih jurusan pemasaran. Jurusan pemasaran, kemudian karena ada perubahan nomenklatur dari pusat, kita mengarah ke bisnis digital, yang mana bisnis digital ini diharapkan sesuai dengan keinginan pasar atau keinginan siswa-siswi, yang mana sekarang sedang tren itu bisnis online. Nah, disinilah kami hadir, SMK Japara hadir untuk membekali generasi muda dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang bisnis online tersebut. Luar biasa ya sahabat Nepan. Jadi kenapa tadi dijelaskan ada pergantian. Dulunya di tahun 2010 itu pertama kali didirikan adalah jurusannya pemasaran. Kemudian sekarang berganti menjadi bisnis digital ya. Jadi nanti sahabat Nepan di luar sana nanti kalau bergabung dengan SMK Negeri 1 Japara itu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas dan juga akan belajar mengenai bisnis online ya, yang sesuai dengan memang generasi kita sekarang adalah di dunia digital, barangkali begitu ya Bapak-bapak ya. Oke, berarti selanjutnya ini bagaimana Pak fasilitas-fasilitas yang ada di bisnis digital tentunya untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa-siswinya? Oke, kaitan dengan fasilitas yang ada di bisnis digital, salah satunya alhamdulillah kami di bisnis digital sudah mempunyai lab yang sarannya sudah mumpuni lah, dalam artian sudah ada jaringan komputernya juga, internet, jaringan internet. Terus untuk fasilitas lain selain di digital marketingnya juga kami ada kaitannya dengan adanya di pelatihan anak dikaitan dengan di TEPA. Di TEPA kami juga sudah menggunakan kaitan dengan pembayarannya itu sudah menggunakan kasir atau cash register yang sudah mempunyai program POS yang selama ini program POS itu sudah
sudah dipakai di berbagai supermarket ataupun Indomarket. Oke, itu untuk salah satunya. pemasaran untuk yang ini ya Pak ya, yang manualnya ya. Iya, Langsung juga dipelajari tentang cash register. Cash register. Kalau untuk yang kegiatan secara bisnis digitalnya, secara online-nya. Secara online salah satu bentuknya anak-anak kami itu ya, sudah diberi istilahnya bimbingan untuk kaitan dengan pemotoan produk. Untuk pemotoan produk itu nanti di-uploadkan di media sosial, salah satu bentuknya. Ataupun dari segi promosi. Anak-anak kaitannya dibekali seperti itu. Dan dibekali juga untuk kaitannya untuk memasarkan atau jadi memasarkan produk. Salah satu bentuknya produk yang dilihat di layar itu kami itu hasil karya anak. Dari segi pemotoannya nanti ada penjualannya juga dan marketingnya juga. Oke. Ya, ini sahabat Nepan ternyata luar biasa ya di bisnis digital ini siswa-siswinya sudah luar biasa untuk mempelajari bagaimana strategi promosi dan belajar bisnis online. Jadi nanti sahabat Nepan tidak perlu khawatir karena nanti akan belajar sesuai dengan zamannya sekarang nih sahabat Nepan, yaitu bagaimana kita berjualan online. Karena sekarang itu seperti kemarin kita bahas episode sebelumnya dengan kepala sekolah bahwasannya SMK Negeri 1 Japara tidak hanya menciptakan siswanya untuk bekerja tetapi berwirausaha, dan salah satu jawabannya sekarang ternyata ada di jurusan bisnis digital ya Pak ya. Betul, jadi betul. sangat relevan sekali nih dengan anak-anak yang pengen menjadi wirausaha begitu. Oke, tadi sudah luar biasa, sudah lengkap juga fasilitasnya yang ada di bisnis digital ya Pak ya. Jadi seperti apa Pak kegiatannya setiap hari untuk siswa-siswinya dari mulai yang karena kan berarti ini dirambu ya Pak ya, antara online juga mempelajari tentang untuk yang manualnya. Jadi seperti apa Pak aktivitasnya? Kaitan dengan pembelajaran ya, salah satu bentuknya seperti tadi di awal saya katakan bahwasanya anak-anak kami itu dibekali dengan pemotoan produk, nanti dipasarkan secara online di marketplace. Itu salah satu kaitannya dengan pembelajaran online-nya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama antara guru-guru khususnya untuk di BTP sudah mulai tertata kaitan dengan di bisnis online-nya. Dari segi pemotoannya ataupun pemasarannya, anak-anak sangat dibekali dengan adanya bagaimana teknik-teknik promosi kaitan dengan di online-nya. Oke, berarti memang sudah lebih maju ya Pak ya. Jadi dari online-nya juga dari manualnya juga tetap pembelajarannya berarti dari mulai online dari mulai manual sampai dengan online. Oke. Ya, fasilitas apa saja tadi sudah ditanyakan Pak. Berarti untuk menunjang aktivitas ini selain dari manual juga dari online-nya, berarti bisnis digital itu juga udah mempunyai toko tersendiri. Iya, kebetulan kami sudah mempunyai toko yang dinamakan dengan Tepa. Itu merupakan sarana kami untuk melatih anak sebelum terjun ke masyarakat. Dalam artian gini, ketika anak itu kami bekali dengan teori dan aplikasi secara nyata di lapangan, yaitu dengan praktek secara langsung di TEPA atau di pertokoan yang sudah disediakan oleh sekolah. Oke, berarti memang di bisnis digital ini selain belajar online juga memang dibekali langsung praktek dan tersedia tokonya. Jadi nanti sahabat Nepan kalau misalkan bergabung di SMK Negeri 1 Japara, terutama di jurusan bisnis digital, itu luar biasa. Selain belajar online bagaimana melakukan pemasaran produk secara online, juga belajar langsung praktek di tokonya. Begitu ya Pak ya? Iya. Ya, nih Pak juga sahabat Nepan juga sudah ada yang komen nih, sudah ada yang nanya kriterianya seperti apa nih yang bisa masuk ke jurusan bisnis digital? Untuk kriteria yang masuk ke bisnis digital, kita punya moto bahwa lulusan SMK Japara mengubah dari menaikkan sumber daya manusia intinya. Jadi siapapun bisa masuk jurusan BDP. Yang terpenting adalah adanya kemauan di sini ya, adanya kemauan. Karena kalau kita menerima yang tidak ada kemauan ya sulit. Syarat yang utama itu ya adanya kemauan. Dan kita punya tekad mengubah sumber daya manusia yang dari nol, dari perak menjadi emas gitu. Istilah ininya. Luar biasa sahabat Nepan ya. Jadi input bagaimanapun
kami akan berusaha untuk membuat output yang lebih baik. Karenanya semua orang bisa masuk jurusan BDP itu. Oke, sahabat Nepan, kriterianya luar biasa. Siapapun bisa masuk ke bisnis digital asalkan punya kemauan yang sangat kuat Yang ya. betul. Karena bisnis digital mempunyai motonya adalah akan merubah dari perak menjadi emas. Luar biasa. Sumber daya manusia. Sumber daya manusianya dari mulai perak menjadi emas. Wah, luar biasa ini ya, Iya. kalau tentunya bergabung dengan bisnis digital. Oke, iya, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita yang luar biasa ini bagaimana sih yang ada fasilitasnya, juga aktivitasnya yang ada di jurusan bisnis digital. Tentu sahabat Nepan bertanya, lalu apa sih prospek kerja ke depan? Karena tadi selain bekerja juga diajarkan untuk berwirausaha. Berarti seperti apa nih Pak prospeknya ke depan dari jurusan bisnis digital? Kalau melihat prospek khususnya di pemasaran itu sangat luas, Bu. Kenapa demikian? Karena pemasaran itu diajarkan dari mulai proses dan marketingnya untuk segi penjualannya, dan ini sangat luar biasa, terbuka lebar. Kalau kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kalau tidak salah itu bahwasannya pintu rezeki itu ada di perniagaan atau di perdagangan, sehingga sangat luar biasa ketika anak-anak mungkin masuk ke bisnis digital ini akan bisa meraup pundi-pundi emas lah. Kalau kata Pak Wan itu pundi-pundi emas. Dalam artian untuk menciptakan siswa atau lulusan yang bisa BMW. Bekerja, melanjutkan dan berwira swasta. Itu. Mudah-mudahan kami bekali dengan tadi dari segi marketingnya, dari segi apanya, mudah-mudahan anak-anak lulusan nanti alumni bisa berwira swasta atau bisa bekerja sendiri. Karena kalau kita lihat peluang usaha ini sangat kecil, banyak pesaing yang sangat terbuka lebar. Salah satunya bentuknya itu dikaitan dengan di wira swasta, yaitu dengan kami membekali anak-anak, mudah-mudahan dengan dibekali itu bisa menjadi bahan atau menjadi sumber untuk lebih berkembang. Oke ya, jadi sahabat Nepa nanti di sana akan memang kita dibuat ya Pak ya, jadi dipersiapkan menjadi BMW, selain juga melanjutkan juga bisa berwirausaha. Tentunya akan dibekali seluruhnya di bisnis digital. Jadi sahabat Nepan jangan khawatir ya, nanti mulai tahun pelajaran 2023-2024 silakan untuk bergabung di bisnis digital SMK Negeri 1 Japara. Oke, sahabat Nepan juga ini Pak juga bertanya nih di luar, seperti apa sih persiapan jangka panjang untuk bisnis digital itu sendiri? Kalau kaitan dengan jangka panjang, kalau kita lihat ya ada beberapa istilahnya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Salah satunya jangka pendek, jangka menengah sudah kami lakukan gitu, karena kalau melihat usia kami ini SMK Japara ini sekitar 13 tahun gitu ya. Kalau menurut ini mah sudah agak menengah gitu. Tetapi untuk jangka panjangnya khususnya di jurusan bisnis digital, mungkin kami akan mengoptimalkan, dalam arti mengoptimalkan kaitan dengan kegiatan penjualan di media sosial dengan menggunakan salah satunya medsos itu, yaitu dengan mungkin dari WA-nya, dari status WA-nya ataupun dari Facebook-nya atau dari IG-nya, mungkin kami membekali anak dari segi tadi ilmu-ilmunya dibekali, dan anak itu disuruh untuk bisa menjadikan bekal itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti harapan alumni, khususnya nih alumni ataupun anak-anak yang masih belajar, walaupun lagi belajar bisa menghasilkan uang gitu, uang, sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk istilahnya keperluan anak-anak itu sendiri, dan tanpa bisa atau tanpa merepotkan dari orang tuanya itu. Berarti selain daripada tadi sudah dibekali, siswa-siswinya ini sudah yang alumni-alumni nih Pak nih, sudah pada bekerja di mana saja nih Pak? Alhamdulillah alumni itu sudah banyak yang bekerja. Salah satu bentuknya kemarin sudah ada yang bekerja di PT Epson Printer, ada juga yang masuk di Tosorba Jogja, karena kebetulan kami juga ini merupakan ada suatu kerjasama dengan Tosorba Jogja. Alhamdulillah sudah ada MOU, dan MOU itu diaplikasikan itu betul-betul, sehingga ada alumni kami yang sudah bekerja di
Universitas Sahabat Jogja. Ada juga yang di perusahaan-perusahaan lain ataupun ada yang berwira swasta. Oke, Iya. berarti memang luar biasa di bisnis digital, alumninya lulusannya juga sudah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan besar tentunya, jadi baik lokal di Kabupaten Kuningan itu sendiri juga di luar kota, barangkali begitu. Oke, terima kasih sahabat Nepan, tidak terasa bincang-bincang kita tadi di Biserpan sudah hampir 1 jam ya Pak ya. Ini sangat menarik sekali yang ada di bisnis digital untuk kita bahas. Oke Pak, ini satu penutup nih, di ending penutup kita, gimana nih Pak pesannya untuk nanti calon peserta didik baru yang akan masuk ke bisnis digital? Oke. Pesan buat anak-anakku lulusan SMP MTS, jangan ragu untuk masuk jurusan pemasaran, karena tadi pembicara udah bilang bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. Betul. Sehingga kalau kalian memasuki masuk jurusan pemasaran atau bisnis daring, saya rasa peluang untuk sukses itu sangat besar. Kalau kita lihat, silakan kalian buka di YouTube ya. Di YouTube orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang berniaga. Seperti contohnya orang terkaya Kabupaten Kuningan itu Pak Haji Dudung itu kan berniaga. Terus rata-rata ya dari 10 orang yang sukses di Kabupaten Kuningan, dalam artian sukses secara ekonomi gitu, mereka itu rata-rata bekerja di bidang perniagaan. SMK Negeri 1 Japara akan membekali anak didik dengan ilmu-ilmu perniagaan, terutama yang sekarang lagi populer adalah bisnis online. Sekali lagi, anak-anakku sekalian, jangan ragu masuk ke jurusan pemasaran SMK Negeri 1 Japara. Iya, tadi sebutkan ya, juga sahabat Nepan banyak yang komen nih, kok SMK Negeri 1 Japara? Oke, kami beritahu ya, kenapa SMK Negeri 1 Japara? Kalau di tingkat kecamatan, kita adalah di SMK Negeri 1 Japara. Tapi di tingkat Kabupaten Kuningan, kita adalah sekolah ke-8 ya. Nepan. Jadi kalau di tingkat Kabupaten Kuningan, SMK Negeri 8 Kuningan ya, Nepan. Oke, tadi sudah disampaikan semua oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Jangan lupa sekali lagi kepada calon peserta didik SMK Negeri 1 Japara tahun pelajaran 2023-2024, jangan ragu untuk bergabung di SMK Negeri 1 Japara bersama bisnis digital. Kenapa? Karena nanti tadi dari sekian banyak orang-orang sukses adalah berniaga, begitu ya. Jadi nanti akan dibekali nih di bisnis digital yang dulunya adalah pemasaran, sekarang menjadi bisnis digital. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dari tim jurusan bisnis digital yang meluangkan waktunya, padahal lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya, mempersiapkan uji kompetensi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak untuk kehadirannya di Biserpan. Kita tunggu lagi nanti bincang-bincangnya yang lebih seru lagi di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Nepan di luar sana telah bergabung dengan kita di Biserpan Bincang Seru Nepan. Sekali lagi nanti akan ada episode berikutnya yang lebih menarik lagi yang akan dikupas tuntas di Biserpan SMK Negeri 1 Japara. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, and comment di YouTube kita yaitu SMK Negeri 1 Japara, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk selalu melihat update-update di SMK Negeri 1 Japara juga di dunia pendidikan kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi sahabat Nepan.